Kira-kira berapa ya panjang tali hiasan di gambar ini? Yuk kita pelajari. Kembali lagi di video pembelajaran matematika menyenangkan bersama Pak Fauzan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jarak. Tentunya materi mengenai jarak ini ada beberapa, sehingga beberapa video kita ke depannya itu akan membahas mengenai jarak. Tapi untuk video kali ini kita akan fokus mempelajari tentang jarak titik ke titik. Tentu Bapak sudah sangat yakin kalian familiar dengan kata jarak dalam kehidupan sehari-hari. Di kali ini kita akan membahasnya dalam bidang matematika, itu dalam ruang. Sekarang coba perhatikan titik ini. Kita mempunyai dua titik sekarang. Dua titik yang sejajar, horizontal nih. Lalu bagaimana cara kita menentukan jarak antara dua titik ini? Ya, kita tinggal ukur panjangnya. Kita tarik panjang dari satu titik ke titik lainnya, sehingga kita dapat menemukan berapa panjangnya. Jika itu berada di sebuah rusuk kubus, kita ukur aja berapa panjangnya. Atau di rusuk sebuah prisma, kita ukur aja berapa panjangnya. Tapi bagaimana jika bentuknya tidak seperti itu? Bagaimana bentuknya seperti ini? Satu titik lebih tinggi ya dari titik lainnya. Lalu, apakah bisa kita mengukurnya dengan menarik lurus saja mengukur? Tidak. Kita perlu mengingat materi kita di waktu SMP. Itu mengenai teorema Pythagoras. Mungkin sudah punya bayangan ya di sini mengenai teorema Pythagoras. Yap, kita akan sedikit membentuknya seperti segitiga. Pertama, kita lakukan manipulasi dari gambar kita ini ya. Kita tarik jarak horizontal antara dua titik ini. Baik, misalkan kita namai saja dengan X. Lalu, kita tarik juga nih jarak vertikal di antara dua titik ini. Misalkan kita namai saja dengan Y. Lalu, berapa panjang dari sisi miringnya? Yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu kalian sudah sangat mengingat ini kan, mengenai teorema Pythagoras ini. Tapi soal-soal yang akan ditemukan selama pembelajaran di tingkat SMA ini tidak semudah yang dibayangkan. Biasanya, angka-angka yang diberikan selalu angka-angka triple Pythagoras yang mudah ya untuk ditemukan. Misal 3, 4, 5, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Itu angka-angka triple Pythagoras. Tapi bagaimana jika angka-angkanya itu merupakan angka akar, bentuk akar? Kita perlu menggunakan sifat teorema Pythagoras. Sekarang saya punya sebuah segitiga. Misalkan salah satu sisi tegak lurusnya itu adalah A akar P, dan sisi tegak lurus lainnya adalah A akar Q. Maka panjang garis miringnya adalah A akar P ditambah Q. Wah, keren sekali rumusnya bukan? Ini membuat pelajaran kita menjadi lebih mudah. Mari kita buktikan bentuk ini. Sekarang sisi miringnya kita misalkan sebagai X. Dan berdasarkan teorema Pythagoras, maka X kuadrat sama dengan A akar P dikuadratkan ditambah A akar Q dikuadratkan. Kita lanjutkan ya operasi matematikanya. X kuadrat sama dengan A kuadrat P ditambah A kuadrat Q. Lalu kita keluarkan di sini A-nya.
X kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung P tambah Q. Lalu X sama dengan A akar P ditambah Q. Sekarang terbukti bukan? Bentuk tadi berlaku. Mari kita cobakan rumus yang telah kita uji tadi ke dalam sebuah soal. Sekarang saya mempunyai sebuah kubus. Panjang rusuknya adalah 2. Kita ingin mencari tahu panjang atau jarak antara A dari titik A ke titik G. Pertama-tama kita perlu mencari tahu dari jarak antara titik A ke titik C. Kita punya modal jarak dari A ke B dan jarak B ke C, yaitu adalah 2 setiap rusuknya. Kita bisa ubah bentuk ini menjadi 2 akar 1. Sekarang kita punya A ke B 2 akar 1, dari B ke C juga 2 akar 1. Ini memenuhi bentuk di rumus kita sebelumnya. Kita punya A akar P dan A akar Q, sehingga sisi miringnya A akar P ditambah Q. Dan kita mengetahui sekarang jarak A ke C itu adalah 2 akar 1 tambah 1, itulah 2 akar 2. Lalu berikutnya jarak dari A ke G. Kita punya modal mengetahui bahwa jarak A ke C itulah 2 akar 2. Lalu C ke G adalah 2, yang mana kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk 2 akar 1. Lalu ini memenuhi untuk memakai rumus kita sebelumnya. A akar P tambah Q, yang mana kita substitusikan sama dengan 2 akar 2 ditambah 1 sama dengan jarak A ke G adalah 2 akar 3. Cara yang sangat menyenangkan bukan? Dalam bentuk bangun ruang, Bapak juga mempunyai ini cara atau rumus yang lebih mudah. Misalkan kita gunakan soal tadi, jarak dari A ke G. Jarak A ke G itu bisa kita dapat dengan AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Kita juga tahu AC kuadrat itu kita dapat dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita substitusikan ini, sehingga AG kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Tapi perlu diingat, syarat ini berlaku jika sisi AB tegak lurus dengan BC dan sisi AC tegak lurus dengan CG. Ini kita perlu mengetahui syarat ini ya. Tapi jika di soal itu cukup mudah kita mengetahuinya. Sehingga AG itu sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CG kuadrat. Ini kita bisa contohkan di soal kita berikutnya. Perhatikan. Sekarang kubusnya masih sama nih, tapi kita ingin mengetahui dari jarak A ke P. P ini berada di tengah-tengah CG, sehingga jadi jarak dari C ke P itulah 1. Maka jarak A ke P itu sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CP kuadrat. Jarak A ke B 2, B ke C 2, C ke P 1. Maka kita substitusikan akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 9. Maka AP sama dengan 3. Cara yang lebih cepat bukan? Kita bisa membuktikan dengan cara teorema Pythagoras atau cara sebelumnya. Kita lakukan operasi jika sebagai berikut. Hasilnya sama bukan? Setelah yang semua kita pelajari di video ini, kita kembali lagi nih ke pertanyaan kita di awal video. Berapa sih jarak kali sebuah hiasan ini? Ruangan kamar ini berukuran 4 x 4 x 4. Dan satu titik yang berada di plafon itu
tepat berada di tengah plafon. Dan titik lainnya tepat berada di salah satu dinding. Kita namakan titik yang berada di plafon itu L. Dan titik yang berada di dinding itu P. Kita hubungkan. Kita namai saja itu sebagai S. Maka jarak L ke S itu 2, S ke P itu juga 2. Lalu kita gunakan pengetahuan yang kita dapat sebelumnya. Kita dapat mengetahui jarak L ke P itu sama dengan 2 akar 1 ditambah 1. Yang mana hasilnya adalah 2 akar 2. Mudah sekali bukan? Sekarang lihat soal latihan berikut. Silahkan kalian screenshot dan kerjakan. Gunakan latihan ini untuk memperdalam ilmu kalian. Setelah ini, kita akan masuk kepada materi jarak titik ke garis dan juga jarak titik ke bidang. Mana itu akan kita pelajari di video kita berikutnya. Untuk video kali ini, sekian sampai di sini. Harap materi yang telah kalian pelajari dapat diingat dengan baik. Dan jangan lupa kerjakan soal latihannya. Sekian, diakhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.